Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan kali ini tentang bagaimana caranya membuat chargeran aki sederhana yang bisa untuk mengecas aki motor atau mobil Anda pada saat darurat. Anda bisa buat sendiri ya, tapi saya kasih tahu bahwa chargeran ini hanyalah sederhana, artinya Anda yang harus ngontrol sendiri pada saat pemakaiannya, berapa jam dia ngecas. Soalnya di sini belum dilengkapi dengan otomatis yang bisa cut off sendiri ya. Ini sengaja saya bikin tutorial seperti ini karena banyak teman-teman saya kalau akinya habis dia tidak bisa mengecas aki sendiri pada saat mobilnya mogok atau motornya mogok. Mereka membawanya ke tukang casan aki. Nah, ini sebenarnya simpel saja, sederhana sekali. Teman-teman bisa bikin sendiri di rumah dengan trafo ya, trafo 5 ampere CT atau trafo 0 boleh ya, kedua-duanya trafo boleh ya. Jaringan seperti ini. Sebelumnya kita bahas dulu untuk masalah trafo ya, dioda ya. Di sini ada trafo, ini kecil sekali ini cuma 500 mA ya, setengah ampere. Nah, ini udah saya hubung dengan dioda. Nah, pemasangan diodanya seperti ini. Ini adalah ujung negatifnya, positifnya anodanya, katodanya ya. Ini seperti ini, ada stripnya ya. Yang tadi ini adalah strip plusnya di sini ya, ada strip putih ya. Penggabungannya seperti ini, dibikin seperti ini ya, bisa lihat. Nah, seperti ini, bentar, seperti ini ya. Ini yang dua digabung, yang satu digabung juga, dimasukkan ke trafo outputnya. Di sini outputnya cuma 6 volt ya kalau nggak salah ya, cuma 6 volt seperti ini. Nah, ini udah bisa siap untuk dipakai ngecas aki ya, tapi trafonya kecil sekali jadi nggak bisa untuk ngecas aki. Nggak kuat ya, bisa panas si trafonya, harus balik. Nah, gunakan trafo yang 3 ampere atau 5 ampere kalau buat ngecas aki motor ya. Kalau buat aki mobil saya biasa menggunakan 5 ampere full ya. Ini trafo 0 ya, bukan trafo CT ya. Untuk menghemat pembelian dioda biasanya saya menggunakan trafo CT. Ini cukup 2 buah dioda dengan dioda yang 5 ampere sebesar ini ya, supaya kuat pada saat cas akinya, tidak harus balik ya. Kembali ke topik yang tadi. Nah, lanjut ya. Kalau untuk pembuatan sebuah chargeran menggunakan trafo 5 ampere, ini saya gambarkan saja di sini karena trafo saya berada di dalam box amplifier, nanti harus membongkar dulu, tapi dengan gambar seperti ini mudah-mudahan paham ya. Ini lilitan primernya 0, 220 volt. Biasanya orang juga di sini ada 110-nya ya. 110 kita tidak pakai karena jaringan kita adalah 220 volt. Ini 3 ampere. Mau yang full lebih bagus, yang biasa juga nggak apa-apa kalau sekedar buat ngecas aki motor. Nah, ini diodanya tadi kita pasang seperti ini ya. Seperti ini. Ini plusnya, ada strip putih. Tinggal solder saja ke trafo bagian plus 15 volt ya, plus 15 volt. Jangan pakai yang di bawah 15 volt ya, soalnya aki kan 12 volt, harusnya ngecas 13,8, namun kita gunakan saja yang 15 volt ya, karena di trafo biasanya nggak ada yang 13 volt, adanya 15 volt. Nah, ini flashnya masuk ke sini, sudah solder ya ke trafo ke sini ya, seperti ini. Nah, ini sudah solder. Nah, langsung dibuang ke plus. Ini sudah jadi plus, sudah searah ya, udah plus. Ini udah langsung dibuang ke aki. Nanti kasih kabel yang agak besar buat ke sama jepitan aki ya, ke bawah ke aki ya. Nah, ini negatifnya langsung dari CT ini 15 volt sama CT nya buat negatifnya, yang buat ke minus akinya, buat masa, kalau orang umum bilang masa ya. Nah, seperti ini. Ini gambar jelasnya saya buat seperti ini. Ini trafonya 5 ampere, inputnya 0 sampai 220 volt ya.
Sini buat ke jaringan listrik, bisa pakai saklar atau langsung colokan saja nggak apa-apa, nanti tinggal cabut. Kemudian outputnya saya pakai yang 15 volt ya. Outputnya kita arahkan pakai 2 buah dioda seperti ini. Langsung plusnya kita tarik ke aki sini ya. Ini kita, teman-teman bisa kasih jepitan sini, jepitan aki ya. Beli juga ada jepitan aki ya. Kira-kira gambarnya seperti inilah. Nah, seperti ini animasi saja ya, seperti itu jepitan aki ya. Ini bagian plus warna merah, gunakan kabel yang agak besar ya, 3 mili 4 mili yang fleksibel. Nah, ini negatifnya juga pakai jepitan juga sini, nanti ke sini ya, ke negatif. Nah, ini sudah bisa ngecas aki 12 volt ya. Seharusnya itu dicasnya 13,8 volt. Namun kita di trafo biasanya cuma menemukan yang 15 volt saja. Nah, ini mudah sekali, silahkan dipahami. Kebetulan sampelnya saya pakai gambar saja ya, tapi cukup menurut saya ini agak jelas ya gambarnya ya. Saya ulang, AC masuk ke 15 volt, AC 15 volt ya. Ini masih AC di sini, keluar ke sini ke dioda 2, ujungnya dijadikan satu, digabung ke sini, disolder dengan kabel sini masuk ke klip ya, capitan. Nah, ini buat ngecas aki bagian plus, jangan sampai terbalik ya, plus minusnya bisa rusak akinya ya. Akinya rusak sama kiproknya bisa rusak, nanti dioda ini bisa rusak ya. Nah, terus negatifnya kita ambil langsung dari CT solder sini. CT solder ini jangan ini berarti tidak terhubung ya kalau lengkungan seperti ini. Ini langsung ke jepitan satu lagi. Ini buat minnya atau masa ini ya. Negatif ini positif. Kalau orang ini masa biasanya gitu ya, seperti ini. Jadi mudah sekali. Dulu pengalaman saya ngecas pakai aki mobil ya, darurat untuk sementara, karena pada saat starter tidak bisa. Kebetulan masih di depan rumah mobil saya ini, akhirnya pakai casan darurat yang saya bikin kilat secepatnya. Nah, ini bisa dipahami oleh teman-teman, tapi ini harus dikontrol, jangan sampai overcharging karena ini tidak ada otomatisnya. Sekedar untuk mengisi aki saya bisa ditunggu ya berapa menit atau berapa jam, yang penting si aki ini bisa keisi. Jangan sampai aki ini rusak gara-gara overcharging, kelebihan casannya ya. Oke, paham sampai di sini. Kemudian untuk aki charger yang pakai dioda 4 ya, trafonya trafo 0 seperti ini ya, trafo 0 tapi pakai dioda yang 4. Nah, tadi saya sudah jelaskan, sama saja, cuman pemakaiannya diodanya lebih banyak. Sini ada 4 buah dioda yang harus kita pasang ya. Ini katodanya ya, strip putihnya ya, ini anodanya. Nah, harus dipasang seperti ini. Nih contohnya ya, seperti ini tuh. Ini bagian plusnya tuh, ini plusnya tuh, ini yang kabel merahnya nanti nih, ini negatifnya kabel hitam. Nah, seperti ini. Ini AC nya 15 volt, misal ini 15 volt sama 0. Biasanya kalau beli trafo non CT ya, ada 0 volt, 9 volt misal di sini, 12 volt, 15 volt di sini, 30 volt dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa pakai, kalau buat ngecas aki pakai saja yang 15 volt ya. Ini supaya arus dari baterai itu tidak balik ke trafo, karena arus baterai biasanya lebih dari 12 volt kalau pada saat dicas. Jadi harus diimbangi dengan melebihkan voltase dari si trafonya. Jangan memakai yang 12 volt. Aki memang 12 volt, tapi sebenarnya daya charging itu harus 13,5 atau 13,8 ya. Ya, kira-kira seperti itu kalau secara teknisnya. Teman-teman bisa gunakan yang 0 volt, 15 volt. Dibuatlah bridge jembatan ya, dioda jembatan seperti ini. Jembatan seperti ini ya, dioda seperti ini.
Ini udah langsung ke jepitan aki ya. Jepitan aki, tarik pakai kabel ya, seperti ini. Nah, ini dari plusnya ini ya, tadi ya, plusnya ini yang warna merah ya, kasih ke jepitan aki, masuk sini. Negatifnya dikasih jepitan aki juga masuk ke negatif, ke sini, masa ya. Oke, jangan sampai koslet. Kalau bisa teman-teman di sini bisa pakai ampere meter ya, ampere meter mobil ya, bisa ya. Sini bisa di monitor nanti kalau penuh ya. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan masalah apa lagi ya, kayaknya cukup untuk dioda. Oh ya, satu lagi, ini ada dioda ya, dioda bridge yang sudah jadi. Ini sebenarnya sama artinya, ini adalah isinya adalah 4 buah dioda, cuman dia cukup ada 4 kaki. Saya gambarkan seperti ini ya. Sini plus, di sini ada 2, di sini ada 1 lagi minus. Ini AC ini ya, yang ini AC. Ini sama saja, ini langsung ke trafo ya. Coba saya gedein ya. Ini dioda, ini ya, dioda. Ini langsung ke trafo output yang tadi ya. Ini langsung ke aki, boleh ya, plus minus, jadi sama ya. Oke, sebentar saya jelaskan lagi. Ada satu lagi dioda kiprok yang lebih besar dari ini, 35 amperan ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang ini sudah kita ketahui bahwa sisinya ada plus sama minus ya. Yang ini ke aki, tapi ini kecil sekali ya, jangan sampai dipakai buat ngecas aki. Ini cuma 1 ampere atau berapa ini. Nah, ini AC-nya ke trafo ya. Ini trafo 0 ya, trafo 0, jangan CT soalnya ini udah kaki 4, pakai dioda yang 4 tadi. Nah, ini input 20, misal 0 volt, 15 volt. Nah, biasanya ada juga kiprok yang seperti ini, kiprok yang sudah besar, arusnya bisa dilalui dengan arus besar. Nah, ini biasanya dia ada tulisan plus di sini. Kalau sudah di sini plus sudah ketahuan, berarti yang sebelah sini adalah minus. Dia biasanya silangnya seperti ini ya. Nah, ini yang 2 ini AC ya, AC atau simbolnya seperti ini. Ini AC, sama AC juga masuk ke trafo ya, trafo outputnya tadi ya, 15 volt ya. Nah, ini duduk. Nah, ini negatifnya bisa langsung dibuang kaki, plusnya ya, seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman beli trafo, kalau buat ngecas aki, beli saja kiprok yang seperti ini bentuknya. Dia udah ada simbolnya di sini, pasti ada simbol plus. Kalau untuk bagian AC ada simbol, kalau nggak tulisan AC ya seperti ini simbolnya. Kalau nggak ada, pastikan saja di sini plus adalah, yang sebelah sini adalah min. Jadi hilang kalau kita gambarkan secara dioda simbol ya, seperti ini. Yes. Pak. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kurang jelas gambarnya. Ini adalah minus, ini adalah plus. Jadi minus, ini plus, ini AC, ini AC ke trafo ya. Kalau untuk pemakaian dioda seperti ini ya, ini kira-kira susunannya seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman semuanya yang ingin membuat chargeran aki yang sederhana, tanpa harus neko-neko, tanpa harus memikirkan masalah
harus merangkai yang pusing-pusing lagi. Ini cukup begini saja sudah cukup, asalkan pada saat pengecasan teman-teman bisa kontrol, bisa dimonitor ya, jangan sampai ditinggal. Kalau teman-teman misal mau ngecas setengah jam atau 1 jam tergantung kebutuhan aki, gunakan saja seperti ini ya. Jadi mudah sekali pemasangannya. Saya sengaja upload seperti ini karena banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, khususnya teman-teman saya, bagaimana caranya ngecas aki motor. Saya bilang beli saja trafo yang 5 ampere, beli saja dioda 2 biji. Kalau beli trafo CT ya beli ya 2 biji trafo, dioda untuk 5 ampere CT. Tapi kalau untuk 5 ampere non CT itu harus pakai 4 buah dioda. Cukup itu saja ya, mudah ya, teman-teman bisa bikin sendiri di rumah. Penjelasan saya sudah cukup dari awal. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.